later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di tugas kedua Filsafat Ilmu Universitas Terbuka. Dengan tutor pembimbing Ibu Triwahyu Setianingrum SPD MSc. Perkenalkan, nama saya Maisila Edelwis dengan NIM 8605928815, mata kuliah Filsafat Ilmu Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UPBJJ UT Palembang. Salut Tunas Harapan Babat Supat, mahasiswa UT semester 2. Selamat menyaksikan semuanya. Baiklah, pada soal yang pertama ini saya akan menjelaskan bagaimana sih filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membuat pendidikan tidak berjalan sekedar hanya rutinitas mengajar, tetapi sebagai ilmu yang memiliki tujuan, metode, dan nilai yang jelas. Filsafat ilmu mengkritisi apakah pendidikan benar-benar membentuk manusia yang berpikir dan berkarakter atau hanya menghasilkan peserta didik yang mengejar nilai akademik. Karena itu, filsafat ilmu memperkuat pendidikan melalui 3 hal. Yang pertama, menjaga dasar keilmuannya agar tetap logis dan ilmiah. Yang kedua, mengarahkan tujuan pendidikan agar bermakna. Dan yang ketiga, serta memastikan ilmu digunakan secara etis dan bermanfaat bagi kehidupan. Baiklah, pada soal yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna membantu perkembangan filsafat ilmu karena pendidikan membuat manusia belajar berpikir kritis dan memiliki nilai kehidupan. Saat pendidikan tidak hanya fokus pada nilai akademik saja, tetapi juga moral dengan cara berpikir, maka muncullah banyak pemikiran yang baru membuat filsafat ilmu terus berkembang. Contohnya, penggunaan teknologi seperti sekarang yang marak sekali digunakan adalah AI. Dalam belajar membuat manusia mulai memikirkan tentang etika, kejujuran, dan tujuan sebenarnya dari pendidikan itu. Karena itu, pendidikan yang baik akan membuat filsafat ilmu tetap hidup, berkembang, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Baiklah, selanjutnya untuk soal nomor 3, saya akan membahas tentang mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena membantu mengkaji persoalan pendidikan secara mendalam, bukan hanya melihat masalah di permukaan. Filsafat ilmu menggunakan 3 kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas hakikat atau tujuan pendidikan. Misalnya, pendidikan sebenarnya ingin membentuk manusia seperti apa. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh, seperti metode belajar dan cara mengajar yang tepat. Sedangkan aksiologi membahas nilai dan manfaat pendidikan, yaitu apakah ilmu yang diajarkan memberi dampak baik bagi kehidupan dan moral peserta didik. Karena ketiga aspek tersebut, filsafat ilmu dapat digunakan untuk menganalisis berbagai masalah pendidikan secara lebih kritis, sistematis, dan bermakna, sehingga pendidikan tidak hanya berfokus pada hasil akademik, tetapi juga pada pembentukan manusia yang utuh. Pada soal yang keempat ini, saya akan membahas contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Contoh nyata penerapan filsafat ilmu dalam ilmu pendidikan sering terlihat saat guru tidak hanya meminta siswa menghafal materi, tetapi mengajak mereka berdiskusi, bertanya, dan memecahkan masalah bersama. Misalnya, ketika pembelajaran dilakukan melalui kerja kelompok atau proyek sederhana, siswa dilatih berpikir kritis, bekerja sama, dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya mengejar nilai akademik,
tetapi juga membentuk cara berpikir dan karakter peserta didik. Disinilah filsafat ilmu berperan, yaitu memastikan bahwa proses pendidikan melalui tujuan, metode, dan nilai yang bermanfaat dalam kehidupan nyata. Baiklah teman-teman semua, mungkin itu semua penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan kalian semua mengerti apa yang telah saya jelaskan. Saya akhiri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.